kabar? Alhamdulillah baik Pak. Gimana? Gini Pak, rencana kan berkaitan dengan CPB Ulun, kami disuruh membuat aksi nyata. Jadi rencananya Ulun akan mengadakan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah kita Pak tentang materi modul 2.1. Modul CGP kan? Ini Pak. 2.1. Ini Ini adanya ya? tentang budaya Budaya positif. positif. Bagus deh. Jadi Pian sebagai CGP mengembaskan ke kawan-kawan. Ya, bagus. Ini. Rencana sehari kegiatan ya? Ini Pak. Jadi rencananya semua dewan guru mau dilibatkan. Semua dewan guru. Ini. Materinya budaya positif. Ini Pak. Tanggal berapa rencana Bu? Tanggal 3 hari Rabu Pak. Oh ya, Rabu ya. Oke. Hari Rabu itu harus hadir kan? Pas Pak? Bisa Pak. Insya Allah. Ini. Kalau Bapak berkenan hadir boleh. Insya Allah. Kalau ada kegiatan mungkin lanjut aja Bu. Ini. Karena ada kegiatan, silakan dikondisikan dengan Bapak Ibu guru. Jadi intinya ulun mengizinkan aja. Karena kegiatan sangat bagus. Terus nanti untuk ini ada biaya-biaya enggak nih? Kayaknya nggak ada sih Pak, karena nanti kan ada untuk konsumsi makan dan minum aja. Jadi untuk narasumber gratis ya, cuma-cuma ya. Iya Pak. Oke Bu, silakan. Terima kasih banyak Pak atas izinnya. Sama-sama. Boleh nanti Bapak pelajari dulu Pak. Boleh. Ini saya baca-baca dulu ya. Terima kasih banyak Pak. Mohon izin. Assalamualaikum. Amin. Lihat itu. Sebelum kita memulai acara presentasi, marilah kita mengucapkan basmalah. Untuk judul yang dipresentasikan adalah budaya positif di sekolah terhadap rekan kerja untuk kegiatan aksi nyata CPG Batola oleh Ibu Maria Olva SPD. Untuk agenda ada pembukaan, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti dan refleksi. Kepada Ibu Maria Olva dipersilakan untuk memaparkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah memberi undangan saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebelumnya, pada kegiatan ini saya akan melaksanakan materi pengimbasan budaya positif kepada rekan kerja di sekolah untuk memenuhi tugas saya melaksanakan aksi nyata. Jadi nanti materi yang akan saya sampaikan ini berkenaan dengan budaya nyata. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya sedikit menyampaikan tujuan. Adapun tujuan yang pertama adalah kompetensi kelulusan. Pada kegiatan ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi kelulusan sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat memahami terhadap mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas di sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya, capaian umum memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara
umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, memahami peran guru sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam berinteraksi dengan murid. Adapun capaian khususnya, mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan 3 restitusi. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang selanjutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan kebutuhan sosial dan murid. Nah, itu tadi capaian pembelajaran yang kita harapkan pada hari ini. Kemudian di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan tematik yang ada di sini, nanti kita bisa menjawab setelah kita mendengarkan paparan yang akan saya sampaikan nanti. Jadi nanti kita ulang lagi ya di sini di refleksi berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, kita ada kesepakatan belajar. Kira-kira apa yang akan kita sepakati pada hari ini, Bapak dan Ibu? Saling menghargai, peduli terhadap rekan kerja, boleh. Saling menghormati. Tidak cukup ya Bu ya? Nah, boleh. Ada lagi tambahan yang lainnya Bapak? Mungkin bolehkah sejak waktu break kena 15 menit berongkol ya? Nah, itu termasuk kesepakatan Bapak Ibu lah. Tapi Ibu ada dong lem berongkol. Iya. Oke, jadi kesepakatan belajar kita. Kemudian, nah, jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini konsep utama modul budaya positif yang pertama paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita bahas dulu paradigma dengan ini perubahan baru ya. Perubahan dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan. Bapak dan Ibu, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pembelajaran yang baru. Namun, dalam pembelajaran paradigma perubahan sekarang, itu dianggap hal baru. Sebenarnya bukan baru. Jadi, pelajaran berdiferensiasi ini sudah kita laksanakan di sekolah. Nah, artinya, pelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Bukan begini ya, artinya misalnya di dalam kelas itu terdapat beberapa perbedaan, tidak beberapa tapi hampir semua perbedaan. Namun bagaimana guru menyikapinya itu
adalah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Maksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Mungkin juga hal yang baru dalam IKM kita ya di sini. Nah, jadi mungkin sudah ada yang tahu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama dia berakhlak, kemudian mandiri, kreatif, berpikir kritis. Nah, itu adalah termasuk profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini ada kegiatan tematik. Nah, boleh dibaca, kelihatan kan Bapak Ibu? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba bukalah. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian, tugas rekan Anda adalah B. B adalah orang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepada Anda agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri, diskusikan dengan teman rekan Anda, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Boleh, silakan Bapak Ibu jawab dulu pertanyaannya. Setelah selesai nanti boleh ditempelkan di depan ya. Di sini saya sudah menyediakan karton. Jadi saya akan melihat jawaban Bapak Ibu nanti mau membukakan atau mempertahankankah dari tugas yang tersebut. Boleh Bapak Ibu bantu perhatikannya. Jika jawabannya membuka, kira-kira kenapa? Boleh ditambahkan jawabannya. Kemudian kalau mempertahankan, kira-kira kenapa? Jadi silakan tuangkan jawaban Bapak dan Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ini rasakan. Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah, kalau sudah silakan maju untuk menempelkan di papan tulis. Boleh? Langsung 2 orang juga nggak apa-apa. Iya, selanjutnya.
ini? Iya. Sudah selesai semuanya? Ibu masih? Baik. Ini tadi jawaban dari Bapak dan Ibu ya, saya bacakan di sini. Yang pertama, membuka kepala tangan karena sesuatu saya genggam adalah kertas biasa. Mempertahankan kepala tangan dengan alasan sangat penting untuk menjaga kehormatan guru. Kemudian tetap mengepalkan tangan karena sangat berarti dalam hidup saya. Kemudian mempertahankan kepala tangan dengan alasan sangat penting untuk menghormati peraturan guru. Tetap mengepalkan tangan sangat berarti dalam kehidupan saya. Tetap mengepalkan tangan karena sangat berharga dalam hidup saya. Mempertahankan kepala tangan alasannya sangat penting. Kemudian tetap mengepalkan tangan karena sangat berarti dalam kehidupan saya. Baik, jawabannya variasi ya Bapak Ibu. Ada yang membuka tadi, ada yang menutup juga. Nah, jadi intinya di pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya? Kira-kira siapa Bapak dan Ibu? Diri sendiri. Iya, diri kita sendiri Bapak dan Ibu lah. Iyalah. Iya, itu karena sesuatu yang kita genggam itu kita diamankan untuk membuka atau menutupnya. Jadi dalam pembelajaran yang selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang 9, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu tadi ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas. Beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kelas ya yang melaksanakan keyakinan kelas ini dan sudah dapat hasil dari keyakinan kelas. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas ini adalah sebagai keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia tinggal kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu cara-cara menentukan keyakinan kelas. Nah, kemudian perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Di sini peraturan
Contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi dalam keyakinan kelas itu merupakan nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan menghormati, menghargai, dan menyayangi. Jadi di sini saya punya beberapa kalimat yang harus kalian hubungkan. Ya, di sini nanti Bapak dan Ibu silakan menghubungkan. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa contoh perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Di sini, benar. Tugas Bapak dan Ibu. Di sini ada kalimat, kemudian di sini ada kata. Nah, jadi di sini merupakan tindakan dan ini merupakan keyakinannya. Ini merupakan keyakinan yang akan dihasilkan dari kalimat ini. Silakan coba Bapak Ibu hubungkan. Kira-kira apa sih kalimat ini nilainya? Boleh Bapak dan Ibu silakan lanjut. Boleh, berarti Ibu menghubungkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah tanggung jawab. Boleh, silakan lagi. Dilarang menggunakan masker, itu nilainya adalah kesehatan. Boleh. Yang lain? Bergantian atau bergiliran, bersabar. Boleh. Ini boleh ya Bapak Ibu, nilainya ini beberapa nilai yang diperolehnya dari kalimat itu. Tidak satu aja nilai yang didapatkannya. Gunakan masker, keselamatan. Iya, yang lain lagi silakan. Masih ada beberapa yang belum tuh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oh, dilarang mengganggu orang lain, berarti menyayangi. Boleh, silakan lagi Pak Herman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, nilainya berkomitmen. Mau satu lagi Pak, boleh? Mana lagi? Iya, menghormati orang lain. Ada lagi? Cukup. Jadi cukup ya di sini Bapak dan Ibu. Baik, kita kembali coba kita bacakan ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini jalurnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Mana ini alurnya? Menyayangi tadi. Kemudian hadir ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen. Nih, dilarang melakukan kekerasan. Jadi ya jawab. Boleh, ayo Pak Rati silakan. Jadi apa Pak Rati? Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai yang didapatnya?
Dilarang melakukan kekerasan itu sama dengan menghargai orang lain, boleh. Lagi kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai yang didapat adalah kesehatan. Kira-kira ada nilai yang lainnya lagi lah, Bapak Ibu? Apa? Keselamatan. Apa lagi? Keamanan. Boleh ya, di situ aman ya, memilih sendiri ya di situ. Kemudian apa lagi? Pergantian atau pendirian. Nah, nggak ada juga nih yang jawab. Mana? Oh iya, bersabar. Maaf, saya nggak lihat ya di sini. Kemudian gunakan masker. Itu keselamatan. Ada nggak lagi selain keselamatan? Kesehatan. Kesehatan. Ada lagi yang lain? Gunakan masker. Aman termasuk nggak Bapak dan Ibu? Iya, termasuk berarti sini ya. Kemudian ada lagi, jangan berlari di kelas atau di koridor. Ada yang jawab nih Pak? Boleh. Bu Mercy. Iya, keamanan. Nah, itu tadi nilai yang didapat ya Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya ya di sini. Berarti Bapak dan Ibu sudah paham ya tentang perbedaan antara peraturan dan keyakinan tersebut tadi. Kemudian yang selanjutnya, dari yang itu tadi ya Bapak dan Ibu sudah jawab bahwa posisi kontrol guru itu yang pertama itu ada motivasi, kemudian ada identitas gagal atau kontrol, kemudian identitas berhasil atau disebut sebagai kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil sukses atau kontrol diri. Yang pertama, identitas gagal atau kontrol itu adalah menghindari hukuman, kemudian identitas berhasil mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Nah, jadi 5 posisi guru itu yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, yang kedua, yang ketiga bisa sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kemudian bagaimana sih posisi guru sebagai penghukum? Nah, jadi posisi guru sebagai penghukum itu biasa menghakimi, kemudian sebentar, lihat. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, guru sebagai teman, guru berkata, membuat alasan-alasan muridnya. Guru berkata, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu lagi. Hasilnya, ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dampaknya pada murid, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya terangkan? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Guru sebagai manajer berkata, mengajukan pertanyaan
pertanyaan. Ibu juga berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu tadi posisi kontrol dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas. Nah, pada beberapa yang lalu kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ini ya. Ada beberapa siswa kita yang sudah melakukan kesalahan. Nah, ini merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita kasih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak dan Ibu bisa berkata, Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri dan terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Itu tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Tujuannya adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power freedom atau love and belonging, fun and super vital. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan itu. Kemudian kamu tidak punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, itu validasi kebutuhan ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma-norma yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kamu percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau guru bisa berkata, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, jadi di sini itu tadi adalah segitiga restitusi untuk meyakinkannya yang ada di kelas sudah dibikin oleh anak-anak berdasarkan guru mata pelajaran. Nah, sekarang coba kamu yang berdasarkan dari guru-gurunya lagi kita bikin keyakinan sekolah kita. Boleh ya Bapak dan Ibu? Keyakinan sekolah kita.
Iya. Boleh kita bacakan dulu ya. Berarti keyakinan sekolah yang kita peroleh pada hari ini yang pertama adalah percaya diri, saling menghormati, peduli terhadap rekan kerja, kerjasama, integritas, saling menghormati, dan datang tepat waktu. Berarti ini kesepakatan sekolah yang kita sepakati Bapak dan Ibu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Baik, itu tadi sudah berserangkaian kegiatan yang kita lakukan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu bisa memahami dari materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini? Gimana Bapak dan Ibu? Paham? Boleh. Kalau sudah paham, boleh Bapak Riyadi refleksi kita pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan refleksi dulu. Kira-kira apa sih dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Boleh diberikan, silakan sampaikan refleksinya. Refleksi kita hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan adalah tentang budaya positif. Terima kasih Ibu Rika. Berarti mengubah paradigma Ibu Rika tentang budaya positif ya. Kemudian selanjutnya ada lagi Bapak dan Ibu. Boleh Ibu Amelia. Silakan Bu Amelia. Refleksi perasaan apa yang muncul selama mengikuti saat ini? Apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya yang mengenai makna disiplin dan motivasi. Intensi adalah saya sangat senang. Terima kasih, sangat senang ya Ibu ya mengikutinya. Kemudian ada lagi? Ibu Melsi boleh menambahkan? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Oh, peran Among apa nanti yang akan dilakukan oleh Ibu Melsi ya selama mengikuti kegiatan ini? Pak Herman, mungkin mau menambahkan yang terakhir? Ya, terima kasih untuk refleksi. Saya akan menjadi Among yang telah dipaparkan dari Ibu Maria Olpa tadi untuk mengikuti modul yang dipaparkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Herman. Berarti nanti Bapak Herman akan menjadi Among seperti apa ya yang akan diterapkannya dalam pembelajaran nanti. Terima kasih Bapak dan Ibu. Udah terasa itu tadi hasil pembahasan ya, pembahasan materi yang sudah saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan di sekolah kita ya tentang budaya positif ini karena sangat bagus untuk kemajuan pendidikan kita ke depannya untuk anak-anak dan murid kita. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Salah hilaf saya mohon maaf dan sudah berakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Bu. Kelompok mana yang siap? Yang mau menandakan kedatangan siap, Bu. Boleh, silakan. Kalau beda lu bagus kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan materi yang disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa SPD untuk pembahasan materi budaya positif di sekolah terhadap rekan kerja untuk kegiatan aksi nyata CPG Barito Kuala, saya sangat setuju dengan apa yang dipaparkan beliau untuk meningkatkan kinerja guru. Saya guru sangat setuju apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria SPD karena sangat bermanfaat bagi para murid dan guru untuk kedepannya. Terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rihabibi sebagai guru di SMP 3 Bukumpai memberikan apresiasi yang plus kepada Ibu Maria Ulfa yang sebagai PTG atau guru penggerak. Ini memungkinkan untuk memberikan sesuatu yang dampak positif bagi sekolahan SMP 3 Bukumpai. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.